يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para bini sepuh, Bapak Ibu jamaah tombo ati yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala paring kula panjenengan sami nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang tertinggi arupi nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kedua nikmat ini bisa kita jaga, kita rawat hingga akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat kanthi salam kaunjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged istiqomah nindakaken sunah-sunahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi benjang di hari akhirat pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, ingkang badhe kawula bahas inggih menika ingkang badhe dipun kaji surat Al-Kahfi ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fih wa yaquluna ya wailata ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitabu, wa wudi'a dan diletakkan al-kitabu, kitab itu, fataro maka engkau akan melihat al-mujrimina orang-orang yang berdosa, musyfikina takut, mimma atas apa yang fihi di dalam kitab itu, wa yaquluna dan mereka berkata orang-orang yang berdosa ini, ya wailatana duhai celaka kami, mali hadzal kitabi kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan tidak meninggalkan yang kecil, saghiratan wala kabiratan tidak pula yang besar, illa ahsaha kecuali tercatat, kecuali semuanya dicatat. Wa wajadu ma'amilu, wa wajadu dan mereka orang-orang yang berdosa itu mendapatkan ma'amilu atas yang mereka kerjakan, telah mereka kerjakan, hadiron ada dalam catatan itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada dan sekali-kali Tuhanmu itu tidak akan berbuat zalim terhadap seseorang pun. Terus ingkang sepindah niki wawudi alkitab dan diletakkan kitab. Jadi ada yang meletakkan, memberikan. Artosipun niki catatan amal kita benjing di hari akhirat, yang memberikan adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbeda-beda. Enten ingkang diberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Kalau diberi catatan amal kita di sebelah kanan, maka
Alhamdulillah itu petunjuk sebuah kebaikan. Makanya ha umuqra'u kitabiah, disuruh membaca. Suweneng kados dene lari alit pikantuk rapot. Cara bocah seneng nilainya apik niku diduduh-duduhno, diperlihat-perlihatkan. Tapi naudzubillah tsumma naudzubillah kalau catatan amalnya itu diberikan dari sebelah kiri. Nah, itu yang kemudian mereka sangat menyesal sekali. Dan ini gambaranipun kados dene sakniki kan pun masuk tanggal 1 Januari 2023. Biasanya pun akhir tahun ngaten niku lak tutup buku cara kasarane. Tiang nek dagang niaga niku enten tutup buku lajeng napa dilihat kinten-kinten tuno napa cara kasarane rugi atau kemudian untung. Ada saldo ini pinten ngaten nggih. Nah, terus biasanipun lari-lari niku nek masuk tahun baru ngaten niku kan membuat resolusi. Tahun 2023 langsing. Pokoknya rencanane kudu langsing. 2023 kudu duwe omah. 2023 kudu naik jabatan. 2023 kudu duwe toko 5. 2023 kudu sawahe ngene. Terus pun gadah namanya resolusi. Tapi nyun sewu niku resolusi dunia. Sing sering dilupakan niku ndamel resolusi akhirat. Niku sing lali. Padahal benjing di hari akhirat niku yang bermanfaat nggih resolusi akhirat niku. Mboten napa-napa ndamel resolusi dunia. Tapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat yang harus diutamakan. Terus misalipun ndamel resolusi akhirat 2023 umroh. Nah, niku resolusi akhirat. 2023 nek winginane sedekahe tiap bulan piye supaya iso sedekah per minggu. Nah, ngaten niku resolusi akhirat. Nek winginane cara ngaten salat tasik hanya 5 waktu belum ditambah dengan sunah-sunah resolusi. Jadi jenengan nyuwateti resolusi 2023. Pokoknya harus lebih baik dibandingkan 2022. Niku namanya resolusi. Nah, rata-rata orang niku membuat resolusi hanya untuk dunianya, tapi supe untuk akhiratnya. Padahal rapot kula panjenengan sami benjing niku nggih rapote yang berkaitan dengan rapot akhirat. Mulane nyun sewu niki menjadi sangat penting sekali. Sakjane pergantian tahun itu nggih sama saja dengan kita hari ini besok berganti dengan hari besok. Yang membedakan itu kan terkait dengan apa yang ada di hari itu. Nah, apa yang ada di hari itu. Misalipun kalau panjenengan sami kok lewat biasa ngaten niku tahu-tahu kemudian di jalan arah Temayang misalipun dilalah kok enten kecelakaan. Jenengan kok mirsani kecelakaan langsung di depan mata. Neng ati mak teratap. Dan yang membuat berbeda hari itu jenengan teratap itu mergo enten kejadian niku. Dan binjing di hari kiamat nggih ngaten niku. Hari niku sakjane nggih padha dina-dina ngaten niku. Tapi sing damel perbedaan niku karena ada kejadian di dalamnya. Dados kualitas kula panjenengan sami hari niku tergantung diisi napa. Ngaten. Niku yang membedakan besok di hari akhirat niku kaitannya dengan hari ini diisi dengan apa. Makanya nyun sewu tenggene hadis niki dalam ambil dari tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Terusipun beliau mengatakan Rasulullah Muhammad SAW mengambil satu hadis, yuhasabun nasu fil qiyamah ala salasah. Menungso niku benjing dihisab niku dengan 3 golongan. 3 golongan niki seperti golongannya Nabi. Jadi Yusuf, Ayub kalih Sulaiman. Kalau ulangi nggih, menungso niku benjing dihisab seperti posisinya Yusuf, Ayub kalih Sulaiman.
Nah, di sini disebutkan fayat ubil mamluki. Dipanggillah budak. Budak nek zaman riyen kan enten budak. Diperjualbelikan ngaten niku. Wa yaqulu lahu, Allah berkata kepadanya, "Ma saghalaka anni?" Ene apa awakmu kok biyen nalikane ning donya kok luwih sibuk ora mikir aku, kata Allah, tidak mengingat diriku. Maka dia menjawab, ja'altani abdan lil adami. Engkau ya Allah mentakdirkan saya, membuat saya ini sebagai budak atas manusia. Lalu kemudian falam tufarrighni, engkau tidak memberikan kesempatan waktu kosong kepadaku. Dipanggillah Nabi Yusuf, fayat'u Yusuf alaihissalam. Dipanggil Nabi Yusuf, dihadirkan wa yaqulu, dan Allah berkata, kana hadza abdan mislaka. Biyen iki Yusuf ya kaya awakmu, budak kaya awakmu. Falam yamna'hu dzalika an ibadati fayu'maru bihi ilan nar. Tapi tidak menghalangi dia untuk beribadah kepadaku. Maka tiang niki mau sing hamba niki diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Loh, napa Nabi Yusuf riyen budak? Sejatosipun boten. Tapi nek jenengan tasik kemutan kisahipun Nabi Yusuf niku kan nate ditumbas tiang. Goro-goro kan riyen dulur-dulure niku kan merencanakan keburukan niku terhadap Yusuf. Gitu ta nek tasik kemutan enten sing ngomong pateni ora usah dipateni, lebokno ning ngene sumur. Akhirnya kan dimasukkan ke sumur. Nah, ketika dimasukkan ke wajat sayyaratun niku ada kemudian kelompok orang yang sedang perjalanan itu fa'adla dalwah niku memasukkan ke dalam sumur niku, ternyata ditarik ya busyra hadza gulamu tibae bocah lanang. Kan akhirnya dibeli wasyarahu bisa menimbaksin darahima ma'dudatin wa kanu minaz zahidin. Terus Nabi Yusuf ini dituku dengan harga yang murah sekali. Ya akhirnya yang numbas niku termasuk Zulaikha Imra'atul Aziz. Jadi asli ini Nabi Yusuf niku mboten budak. Tapi karena zaman dulu yang namanya budak diperjualbelikan, jadi koyo-koyo Nabi Yusuf niku budak. Nah, senaoso Nabi Yusuf niku kados mekaten, tapi tetap saja dia beribadah kepada Allah. Maka orang ini kemudian dimasukkan ke neraka karena alasannya tidak bisa diterima. Sing nomor kalih, tsumma yad'u bil mubtala. Terus enten tiang sing diuji kalih Gusti Allah. Khususipun tiang sing loro ditangkleti kalih Gusti Allah. Enek apa awakmu kok orang ngiling aku? Kenapa kamu tidak ingat pada diriku? Jawabannya tiang lan jenengan nyibukkan kula niku karo jenengan uji kula kok. Kula niku kathah susahe. Jenengan uji Gusti kathah loro. Jadi kula mboten mikir malih jenengan. Nah, lalu dipanggillah Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub dipanggil. Ayub iki diuji dengan ujian yang berat, tapi dhek yo isih eling Gusti Allah. Maka kemudian diperintahkan untuk memasukkan ke neraka. Terus mboten saged ngendo niku mboten saged, ndak bisa kemudian melepaskan diri menggunakan argumentasi. Wong contone mbon enten kok. Nah, kemudian yang ketiga niki tiyang sing diberi oleh Allah summa yu'ta bil maliki fid dunya ma'a atahullahu minal ghina was-sa'ah. Raja, orang nggih pejabat atau orang yang kemudian memiliki dunia ngentuk donya akeh, sugih, lapang dada. Lalu kemudian ditanya, "Madza amilta fi ma ataituka?" Apa yang sudah kamu lakukan dengan yang sudah kuberikan padamu? Kenapa kamu kok tidak mengingat pada diriku? Neng nalikane awakmu kita wenehi rezeki akeh. Dijawab, "Loh, saya kan sibuk ngurusi itu, dunia itu yang jenengan kasihkan ke saya." Dipanggillah Nabi Sulaiman. Ngaten, Nabi Sulaiman ku wis pejabat, ya sugih ning donya, tapi masih tetap beribadah kepada Allah. Maka dia kemudian diperintahkan untuk memasukkan ke neraka. Terus tiang niku nek dibagi-bagi sakjane nggih 3 niki.
Mulane subhanallah kabeh niku aslinipun ujian. Nah, kapan hari kula niku kalih kanca-kanca niku pun lucu ya. Terus kanca sing polisi ngaten, sesuk ngepam cah. Maksudnya sesuk jogo. Wah enak iki guru le muridé prei yo melok prei. Lho enak awakmu wira swasta, prei kapan iso. Terus akhirnya ngene. Wis kabeh ya jane yo enek resikone sawang sinawang. Tapi profesi apa sing paling enak ya apa? Syukur, profesi syukur. Tidak pikir-pikir geleres profesi syukur itu. Tapi golek profesi syukur ini angel gak karuan. Jadi sejatosipun apa saja yang kemudian ada di profesi itu ketika kemudian mau disyukuri itulah yang menjadikan dunia kita menjadi baik. Makanya terus Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi dunya niku lak dibagi kalih. Ad-dunya mahmudah kalih ad-dunya madhmumah. Dunya niku yang terpuji baik, dunya niku sing elek. Dunya sing apik niku ketika yang kita miliki besok bisa kita jadikan untuk amal soleh kita di akhirat, timbangannya menjadi berat. Tapi dunya sing elek niku ketika kemudian yang diberikan Allah tidak membawa kebaikan di akhirat, justru mencelakakan kita. Dados sejatosipun apa mawon niku saged didamel kebaikan. Makanya nek resolusi 2023 piye supaya sing dunya niku dados akhirat. Kalau winginane entuk ilmu. Nah, ilmu saking tiang pengusaha subhanallah. Terus ya Mbak ini kan ngobrol-ngobrol ngaten niku, kula tanglet ngaten, jenengan niku nyun sewu. Dengan kesuksesan jenengan kados ngaten niku ada atau tidak titik balik spiritual? Dijawab, ya ada Ustaz. Napa kula selalu husnudzon kalih Gusti Allah, tapi suatu ketika kula niku ditegur kanca kula. Dados piyambake niku gadah komunitas ngaten. Yang komunitas baik lah. Komunitas untuk terus meningkatkan spiritual. Tapi di bidang mereka itu usaha. Lah waktu itu piyambake cerita, saya waktu itu punya target, koyok resolusi. Pokoknya aku kudu duwe 40 toko di 40 gerai. Atau kados waralaba ngaten niku. 40. Kalih kancane ngene. Awakmu salah. Nah aku gak ngono. Lah piye sampean? Karena terus kanca kula niki terus yang saya ngobrol niki, dia tercapai 40 toko. Tapi temennya enggak gitu. Kancane ngaten. Targetku, resolusiku saulan sedekah 200 juta. Jadi kena akhirate dunyane kena. Masya Allah. Itu ilmu saya itu. Ilmu yang saya dapatkan. Oh ya berarti bener. Piye supaya sing donya niku iso dadi akhirat. Dados timbangan di akhirat. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau ngaji. Orang-orang yang mau belajar dan berproses. Makanya nyun sewu, subhanallah, saya tuh kadang-kadang justru mendapatkan orang-orang hebat dengan materi kekayaan yang dimilikinya, tapi spiritualnya tinggi sekali. Cara kasarannya pun selesai dengan dirinya. Nah nek wong Mesir niku unik Pak. Senaosa wong biasa piye carane supaya sing donya iku iso dadi akhirat. Contonipun ngaten. Dados nek teng Mesir, nalika kula teng Mesir iku unik. Teng riko nek teng pasar niku ngaten, misalipun saya mau beli ikan. Saya mau beli ikan, itu orangnya bilang gini, sebelum saya beli kan tawar-menawar kadang nih. Wahidillah, esakan Allah. Saya bilang la ilaha illallah. Berapa harganya? 1 kilo misalnya 300.000. Kelarangan. Dinyang-nyang mboten entuk. Akhirnya mboten sios tuku. Nah, enggak dealnya niki memang enggak terjadi transaksi. Tapi istilah mereka, kamu tidak bisa membeli, saya juga tidak bisa memberikan harga itu. Tapi paling tidak kita sudah sama-sama beruntung. Apa itu? Mengucap kata la ilaha illallah. Sing nomor kalih kadang-kadang sering ngaten. Misalipun kula badhe nyewa omah ketemu kalih orang yang punya rumah. Niku sebelum transaksi bilang sholli ala nabi, berselawat terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terus deal-dealan.
Rego sewone iki piro? Ternyata mboten ketemu. Akhirnya kula mboten sios nyewa. Ngaten niku orangnya bilang, alhamdulillah paling tidak kita sudah beruntung bersolawat terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Teng pasar wonten mboten Pak, ngaten niki. Jenengan enten beri tumbah shollu ala nabi. Kakang selawat sih. Malah beli duit kok tambah. Terus umpama ora deal iki untung terus ini. Umpama ora deal alhamdulillah kasabna sholawat. Kita sudah beruntung mengucapkan sholawat. Masya Allah. Tapi orang Indonesia juga gak kalah nih ulama-ulama. Contohnya apa? Nikah. Nikah mahari niku mesti kan seperangkat alat sholat. Kuwi kula nggumun. Tak goleki ning negara liya ki renek sing kaya ngono ki. Gitu. Senaoso sing wong menehi kuwi ya ora iso maca Quran. Bahkan kadang-kadang yo ora salat kok. Tapi mbah piye paling yo sing ben ki wali sing masyaallah seperangkat alat salat. Terus ya Allah ya Rabbi subhanallah wong zaman biyen kok iso ya ngono. Nah terus artosipun piye supaya ki bernilai ibadah niki ditunjukkan dengan itu. Nah, cuman nyuwun sewu nggih, pangapunten kemarin nonton viral. Nah, jadi orang Indonesia ki bener-bener melaksanakan sunahipun Rasul. Kanjeng Nabi ini kan mengendikane iltamis walau bi khatamin min hadid. Gunakan cincin meskipun itu dari besi. Nek ra duwe dhuwit kira apa-apa. Lah winginane viral napa? Gak sida kawin mergo napa? Sing wedok njaluk syarat apa? Sertifikat omah. Masya Allah. Ya ngono ki yo nemen caca. Wong ngurung nikah wis njaluk sertifikat omah. Lha Kanjeng Nabi iltamis walau bi khatamin min hadid. Wis to nganggo napa jenenge? Cincin dari besi wis ora apa-apa ngono. Ora usah dipersulit. Cuma subhanallah Umar bin Khattab niku nate keliru. Jadi Umar naik mimbar, padahal beliau itu Amirul Mukminin. Niki wong hebat katanya itu. Nah beliau mengatakan begini, untuk tidak melebihkan mahar lebih dari 400 dirham. Jadi ketika beliau naik mimbar mengatakan berfatwa untuk tidak melebihkan mahar kepada perempuan lebih dari 400 dirham. Karena Rasulullah ketika menikah tidak lebih dari 400 dirham. Lah 400 dirham ini nek 1 dirham niku kira-kira 3 gram perak murni. Lah sekarang kira-kira perak murni niku sak grame kinten-kinten 11.000. Dados nek 400 dirham nggih kinten-kinten 4.400.000. Dadi mahare ora oleh luweh teko 4.400.000. Nah, 4.400.000. Umar turun dari mimbar, didekati oleh seorang perempuan, ditegur oleh perempuan ini, loh jenengan pripun? Jenengan nyalai Al-Quran, dinyalai pripun? Lah kan di dalam Al-Quran Allah mengatakan dan diberikan kepada mereka itu kintoron. Kintor itu adalah harta yang banyak. Masya Allah, istighfar Umar. Jenengan leres, balik neng gini mimbar. Terus Umar berfatwa ngaten, saya telah salah berfatwa. Wong hebat ngaten Pak. Salah dikoreksi, nggih ngomong salah. Padahal niku corongno presiden. Saya telah salah berfatwa. Benarlah wanita ini bahwa jenengan boleh kalau punya uang boleh melebihkan maharnya. Tapi kalau tidak punya ya semampunya. Dan ngaten niki subhanallah, ini luar biasa. Makanya nyuwun sewu ampun memberatkan karena zaman seperti sekarang ini kadang-kadang ya nopo nggih orang bilang realistis. Realistis itu beda dengan materialistis katanya, tapi bedanya tipis katanya. Bedanya tipis. Nah, terus ampun memberatkan orang-orang yang kemudian baru mau menikah ya. Makanya viral kemarin itu sampai kemudian digagalkan. Nah, kula lanjutaken ngaten. Fatarul mujrimina musyfikina mimma fi. Maka mereka melihat, kamu akan melihat orang-orang yang takut musyfikina atas catatan amal itu yang ada di dalam kitab itu. Nah, subhanallah,
dalam Al-Quran itu kata takut itu menggunakan banyak kata. Enten menggunakan kata khauf, enten menggunakan kata khosyah, enten menggunakan kata rohbah, enten menggunakan kata wajal, enten menggunakan kata isfaq nih. Nah, Al-Quran itu setiap meletakkan pada satu kata itu punya makna yang berbeda. Makanya kalau coba mencari ini tidak mungkin. Kalau artinya musyfikin, kenapa kok musyfik? Kenapa kok tidak yakhafun? Dan terus ngatakan, ulama membedakan. Salah satunya kalau ambil dari pendapatipun Profesor Dr. Fadil As-Samaroi. Saya sering merujuk pada beliau ahli bahasa dari Irak. Nah, beliau mengatakan begini, kalau khauf sama-sama artinya takut. Khauf itu kata beliau itu karena takut yang muncul karena pemikiran kita atas sesuatu keburukan yang bisa terjadi karena kelemahan kita. Misal contoh, jenengan takut ujian, bocah sesuk enek ujian wedi, takut masa depan. Jadi khauf itu sifatnya takut terhadap sesuatu yang akan terjadi, keburukan pada diri kita. Sifatnya itu umum, itu khauf. Tapi kalau khosyah itu dalam Al-Quran kata beliau itu selalu bersanding dengan kata Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Nah, kata khosyah sama-sama takut. Kalau khosyah ini lebih khusus lagi. Khosyah itu dengan pengetahuan. Nah, kalau beliau mengatakan kalau khosyah itu lebih kuat lagi dibandingkan khauf. Lalu beliau mengatakan kalau khosyah itu selalu digandingkan dengan nama Allah dan tidak mesti, kalau ulangi ya, tidak mesti takut terhadap sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi itu namanya khosyah. Jadi ada perasaan, termasuk khosyah itu mengagungkan Allah. Lah orang mengagungkan Allah, takutnya itu justru membawa ketenangan. Lah nek khauf, rasa takut itu sifatnya umum, jenengan wedi kalih ula terus menjauh, itu khauf, masuk kategori khauf. Tapi kalau khosyah itu lebih khusus lagi. Dia digandingkan dengan kaitannya dengan ulama atau digandingkan dengan Allah, takutnya kepada Allah. Makanya kalau Al-Quran itu memberikan kata-kata setan itu lebih yukhawifu, menggunakan kata khauf. Dia meden-medeni tapi menggunakan kata khauf, bukan menggunakan kata khosyah. Nah ini kalau maknanya. Nanti ada kata-kata rohbah. Rohbah niku benten malih. Karena di dalam Al-Quran innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Jadi rohbah itu rasa takut yang muncul tapi di dalam niku enten gejolak. Wedine niku kemudian membuat panjenengan tuh lari. Jadi gejolak di hati yang membuat kemudian lari. Itu namanya rohbah. Terus yang lebih khusus lagi ya ini tadi musyfikin itu isfaq. Kalau kata ulama yang dimaksud isfaq itu ada tambahan lemah. Jadi wes ngerti catatan amalnya, wedine luar biasa tapi mboten punya kekuatan apa-apa. Jadi tambah lemah lagi. Dan menurut ulama kata isfaq ini berkaitan dengan maksiat. Jadi ketika dia melihat catatan, oh maksiatku sakmono kayak ini, udah tahu dia kedudukan seperti itu, maka yang muncul itu musyfikin, rasa takut yang luar biasa. Tapi apapun itu nyun sewu, yang jelas rasa takut kepada Allah itu memiliki dampak sing sae. Nomor setunggal misalipun, orang yang takut kepada Allah punya dampak ijtinab kulli nahyin, menjauh dari semua yang dilarang oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran itu subhanallah, dalam hadis Allah niku ngendikan kan kalau dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang besok di hari akhirat tidak ada perlindungan naungan dari Allah kecuali tidak ada perlindungan kecuali hanya naungan dari Allah, perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'ah,
dzatu jamalin wa nasabin. Enten wong lanang kok digodha wong wedok. Terus mengatakan inni akhafullah. Aku wedi karo Gusti Allah. Ini sudah masuk kategori 7 golongan. Menggunakan kata akhaf, khauf berarti umum. Mboten cuma kok khosyah, mboten khosyah khusus tapi wedi digodha karo wong sing duwe jabatan, wong wedok lho nggih. Wong wedok duwe jabatan, wong wedok duwe kecantikan. Lho sing godha sing wedok, biasanya umumnya kan sing godha niku lanang. Tapi kasus terjadi winginane nggih viral kok iso. Mantu selingkuh karo mara tuwa. Astagfirullahaladzim. Ya donya iki ya piye ya kula ki sampe gathuk ngene. Ngono ya terjadi. Kula ya Allah, mantune dhewe lho. Tak pikir iku teng sinetron-sinetron tok. Dilalah kok ya enek tenanan. Kula astagfirullahaladzim ya digerebek kalih tiyang sakmono kae. Ning ngono ki kok nyon sewu. Kok orang bisa mengatakan inni akhafullah, saya takut sama Allah. Maka dia sudah masuk 7 golongan. Kados dene kisahipun termasuk niki salah satu setunggalipun kata Syekh Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutil Qulub. Wong nek wedi karo Gusti Allah itu disebut beliau miftahu kulli khairin. Kunci semua kebaikan dari semua perkara. Jenengan kesulitan kaya apa? Kalau dia takut kepada Allah maka diberi jalan keluar. Loh, kok bisa seperti itu? Maknanipun niku wasilah. Dados tenggene hadis sahih lah jenengan nate mendengar kisahipun 3 orang yang masuk ke gua untuk ngiyup terus tertutup oleh batu. Nah, mereka tidak bisa keluar dari situ kecuali bertawasul dengan amal soleh. Satu di antara mereka itu kan mereka mengingat amalnya. Saya punya sepupu. Wis pirang-pirang tahun niku pokoknya naksir mbek sepupune niki. Suweneng. Dal dinten sepupune sing wedok niki ape nyileh duit 120 dinar. Karena musim paceklik, ndak punya uang. Yang laki-laki sepupunya bilang, "Aku akan kasih kamu 120 dinar, tapi syaratnya kamu mau tidur dengan saya." Mau melakukan hubungan suami istri. Gak gelem sing wedok iki. Tapi keranten kepeksa, akhirnya balik neh. Ya wis, wene aku 120 dinar, saya terima syaratmu. Dalam hadis diceritakan, ketika kemudian mau terjadi hubungan suami istri itu, sing wedok ngomong ini, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah, tidaklah segel itu dibuka kecuali dengan hak. Ditinggal Pak Melayu. Mergo iki wedi karo Gusti Allah. Ittaqillah, takutlah kamu sama Allah. Nah, ini gara-gara ini akhirnya bisa terbuka. Wong ngaten iki wangel saestu. Lah wong lanang mbek wong wedok ning jero kamar wisan. Ya mesti setan kok sing ngene. Ra mungkin iso tambah melayu. Jajal to jenengan wis. Ittaqillah, ora ngandel sana. Takutlah kamu kepada Allah. Alah ora ngandel. Oh, Nabi Yusuf mawon iki kados ngaten niku masyaallah. Sampai suwek kok klambine kok. Piye? Masyaallah. Dan ini orang takut kepada Allah niku. Nah, ini generasi-generasi anak muda niki harus kemudian ditanamkan rasa takut kepada Allah niki. Tapi memang butuh proses yang tidak sederhana. Itu yang nomor 2. Terus dengan rasa takut niku mendapatkan keberkahan kepada Allah. Ya termasuk kata beliau, kata Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutil Qulub, yang paling berdampak kuat rasa takut itu bisa membakar syahwat, hawa nafsu. Dan itu yang luar biasa. Khususnya kan hawa nafsu niku gampang ditumpangi kalih setan. Makanya ini pun jenengan nek tasik kemutan kisahnya Barsis, ahli ibadah, alim kula nyuwun sewu. Kula niku sampai saat ini ora percaya. Wong lanang karo wong wedok kok cedak ora hubungan suami istri berpotensi melakukan keburukan. Kula mboten percaya. Wong masing-masing tiap orang itu pasti punya syahwat. Contohnya napa? Sak alim apa? Sak ahli ibadah apa? Ya kudu njaga. Niki contohnya sinten? Barsis. Barsis niku ahli ibadah.
Alim angger wong itu takok ning dheke. Kan kisahipun kan tonggonan karo dengan 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Dhek dulure 3 lanang terus 1 wedok. Dalam beberapa riwayat ini kan kisahnya Abdullah bin Abbas dengan beberapa riwayat. Nah, akhirnya sing 3 ini kan badhe bepergian. Sing lanang ki dalam beberapa riwayat mengatakan mau berangkat perang. Diskusi piye iki? Adike dhewe sing wedok iki lho piye dititipno karo sapa? Akhirnya sepakat dititipno karo ahli ibadah kuwi to sing jenenge Bersis. Wonge wis ketok alim ahli ibadah, wes jos lah pokoknya. Akhirnya sepakat akhirnya kemudian dititipkan ke Bersis. Ya awal pertama kali yo setan iki pinter ngipas-ngipasi. Lah kowe dititipi kok rambut tilik-tiliki ya ngono kok. Lewat salam tok ya kala ya didodok to lawange ya ngono. Kok memastikan ning jero ki bocah ki jek apik to ora kondisine. Didodok lawange takane apik-apik ngono. Terus mosok mbok dodok tok ya didelok to kon buka lawange ya ngono kok. Awal utama akhirnya dibuka lawange sithik takok ngono. Ngobrol kok nang ngarep lawange rapik ya mlebu ngono. Akhirnya mlebu hamil. Wis wong lanang mek wong wedok ahli ibadah ndah. Mulane ustaz dah ya ngono padha ae kosok. Nek gak dijawi. Nah, ketika kemudian nyun sewu hamil bingung. Setan pinter dikipasi-pasi. Lho kowe iki ahli ibadah. Jenengmu ki tenar wong apik. Orang baik kok iso jatuh harga dirimu kan. Lah terus apa yang harus saya lakukan? Pateni ae. Meteng lho Bu padahal niku. Hamil pateni ae. Akhirnya dibunuh. Nah, kamu kan sudah dipercaya. Wes toh, dulur-dulurin nanti ketika datang bilang aja sakit. Percaya. Bener. Keluarganya datang 3 orang setelah pulang dari peperangan bilang, "Loh, kemana adik saya?" "Sudah saya kubur karena sakit meninggal dunia." Percaya. Setan pinter. Tidur 3 orang sing barep mimpi setan mlebu ning ngene mimpine. Hehe, kuwi ngono ora kok lara, kuwi ngono dipateni karo ahli ibadah. Kaget, mulane setan ki mlebu mimpi bareng kok kurang ajar. Saestu. Akhirnya kemudian tangi ketika bangun ini dalam kisahnya itu bingung dia mau menceritakan ini bener toh gak. Terus bilang sama saudara-saudaranya, "Saya mau cerita tapi kok enggak enak ya." Udah ceritakan aja. Diceritakan saya di mimpi yang membunuh yang adik kita itu meninggal bukan karena sakit tapi dibunuh ahli ibadah. Lho ndelalah sing 2 nih mimpi sama. Akhirnya mereka sepakat ke ahli ibadah itu akhirnya didedes ngaku bahwasanya dia yang kemudian menghamili dan dia yang membunuh. Ditunjukkan kepada kuburnya. Udah dipersaksikan orang banyak datang sudah pasti di posisi terjepit seperti itu dia akan dihukum mati. Nah di posisi mau dihukum mati setan datang lagi. Kowe pengen selamat toh? Iya pengen selamat bicaranya. Sujudlah kamu 1 sujud saja kepada diriku, kepada setan. Nanti kamu akan selamat. Ketika pas posisi sujud dia antemi mati sama orang-orang mati. Sujud tidak dalam kondisi beriman kepada Allah. Maka dalam ayat Al-Qur'an kama salis syaiton seperti setan idz qala lil insani kfur ketika berkata kepada manusia kafirlah kamu. Falamma kafaro ketika sudah kafir apa kata setan? Inni bariun minka aku ra melok-melok. Napa cirine setan? Inni bariun minka inni akhafullah. Aku ya wedi karo Gusti Allah. Ciri gak kurang ajar setan. Inni akhafullah rabbal alamin. Setan ya wedi karo Gusti Allah. Jadi niku cuman sewu makane orang takut kepada Allah kalau bisa menghilangkan syahwat luar biasa. Kalau gambarkan sederhana ngaten. Wonten. Misalnya contoh santri naksir anake kiai. Ora sida naksir kok. Lah kok iso? Lah ngerti anake kiai. Wedi mergo. Lah wedi ku bisa menghilangkan naksir niku cara kasar ngaten. Iki contoh sederhanane ngaten niku. Kados dene dengan dahar. Dahar ku enak. Lewat ula melir yo melayu jenengan. Sing enak mau lo ilang kabeh.
Jadi sama dengan orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang jalalnya kebesaran Allah itu bisa membuat kita paling tidak menghindari dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita rasakan manis. Termasuk nyun sewu dan ini orang takut kepada Allah ini bisa membawa dampak kepada ikhlas. Seperti dalam firman Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu karena Allah, tidak menginginkan dari kalian itu balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami ini takut kepada Tuhan kami di hari abusan itu wajahnya masam. Jadi nyun sewu ketok suwedeh wong kadang-kadang nek jenengan pirsani enten wong kok murung sedih niku naik abus. Nah qamtariran itu panjang. Kami takut di hari besok, di hari akhirat, muka-muka yang berwajah masam. Terus bisa membuat orang itu ikhlas. Nah saat ini nyun sewu secara sederhana memang keikhlasan ini berat sekali. Rata-rata orang itu nyun sewu lho nggih, rata-rata orang ketika membantu itu kemudian berharap mendapatkan imbalan. Rata-rata pujian. Dan niki nyun sewu niki kalau kita takut sama Allah yang diingat hanya Allah. Karena memang hidup kita ini seringkali dalam dunia transaksional. Ya contoh kecil lah, wong nyumbang mesti harapannya sok ben disumbang. Wong ngundang rata-rata yo pengen sok ben diundang. Nek ora diundang gelo. Lah ngaten niku. Jenengan kok misalnya nyukani tiang nyun sewu gula sak kilo, yo sesuk biasane ngarep-ngarep dibalikno sak kilo. Nyumbang 150 sok ben yo ngarep-ngarep dibalikno 250. Paling ora dibalikno luwih akeh. Lah ngaten niku mboten, kudune nyun sewu ini innamanutimukum liwajhillah karena Gusti Allah. Pun umpami kok menjenengan nyumbang wis bismillah. Umpami kok jenengan ngundang bareng ngono kok ora diundang, ya ampun gelo, pun biasa diniatkan ikhlas memang karena Allah. Dan ini inna nakhafu sok ben ning akhirat bakal ketok wong sing wajah berbinar-binar. Lah niki kisahipun Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang jenenge subhanallah meskipun beliau adalah orang yang zahid, ahli ibadah, zuhud. Niku ketika sakit terus kerentek pengen makan anggur. Ternyata kalau sembayang-bayang nih tiba yo wong iki kadang-kadang nek lara iki kok pengen apa ngaten iki ya bener wong Jawa pengen apa nduk ngene pengen apa ternyata lho ulama zaman dulu sahabat iki ngaten. Tadi Abdullah bin Umar ketika sakit niku pengen anggur terus memberikan 1 dirham Sofiyah itu nama istrinya kongkon tuku anggur mergo dia pengen anggur ketika sakit. Lah ketika mau beli anggur niki dibuntuti karo pengemis. Ketika beli anggur 1 dirham balik teko nggone omah mlebu didodok karo pengemis. Kula niki tiyang ngemis, kula saged apa mboten nyuwun anggur niku. Disukaaken anggur ya wis. Wis wenehno ae jare Abdullah bin Umar. Dikasih lagi 1 dirham lagi kepada istrinya Sofia dikengken tumbas anggur malih. Lho tumbas anggur malih ngaten lho dibuntuti anggurine nek karo pengemis. Tumbas anggur 1 dirham balik mlebu omah didodokne kali tiyang ngemis. Nggih nyuwun anggure niku karek Abdullah bin Umar ya wenehno ae diberikan kepada orang ini lagi. Itu 3 kali seperti itu. Terus Sayyidina Umar innamanut imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Awake dhewe iki diuji. Wis pokoke nek menewa ya kudu ikhlas, kudu kemudian tidak mengharapkan balasan wala syukuro, tidak pula untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Tapi wajib kita kalau diberi ya memberikan terima kasih. Ngaten nyun sewu. Ketika kita memberi mboten ngarep-ngarep ucapan terima kasih, mboten ngarep-ngarep balasan, tapi kita sebagai orang yang diberi punya kewajiban untuk mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan. Fa idza khuyitum, kalau kamu itu diberi penghormatan, maka balaslah dengan yang semisalnya atau yang lebih dari itu. Niku kewajibannya yang mendapatkan.
Tapi yang memberi harus ikhlas. Ngaten hukumnya. Terus nek misalnya tiang maringi jenengan ya kedah kemudian matur suwun sebagai bentuk karena man lam yusykirin nas la yusykirillah, orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang dianggap tidak berterima kasih kepada Allah. Itu adabnya ngaten niku. Dalam melanjutaken ya wailatana mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Terus ini kemudian dia menyesal sekali ketika melihat catatan itu, duhai celaka kami. Ini kitab opo? Kok sampai yang kecil sampai dengan yang besar itu kok tertulis? Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kula panjenengan saya ngomong A, ya tertulis A. B tertulis B. Loh kok bisa Pak Ustaz? Kok iso? Sakniki kan omongan kula kan kuat ah. Lho joneh kuwi lho saiki gampang niki adus kajeng nganti ini video nih wong kabeh teko A sampai Z enek ning kono kok. Lho ning donya mawon saged kok. Apa malih akhirat. Donya mawon lho saged, napa malih akhirat. Jadi catatannya niku duwet saestu. Makanya subhanallah ngantos-ngantos niki di dalam ayat Al-Qur'an yang ayat terakhirnya itu sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman disebutkan di sini wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan berbuat zalim terhadap seorang pun. Karena besok niku timbangane, catatannya niku mboten enten sing terlewat belas. Jenengan melakukan kebaikan mesti tercatat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pokoke ketok kabeh. Makanya di dalam Al-Qur'an sampai ngaten, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan berbuat zalim. Mithqal niku timbangan. Lah nek dzarrah niku ndase semut sing cuwilik niku. Terus atau sering juga ulama menggambarkan nek panjenengan siang kados ngaten niku terus entek sinar matahari terus enten titik ketinggalan. Nah titik niku dzarrah. Nah timbangan niku kan umumnya nyun sewu nek timbangan kan benten-benten. Timbangane emas nggih beda kalih timbangane beras gitu. Timbangane ndok benten malih kalih timbangane emas. Beda-beda. Nah, dzarrah ini besok itu ada timbangan. Allah tidak akan kemudian timbangan amal sekecil koyok niku wau ndase semut niku tidak akan pernah Allah lewatkan. Allah nggak akan berbuat zalim. Mesti enek kemudian balasannya. Makanya subhanallah ya. Apa ya istilahnya ya? Perlunya kemudian evaluasi diri. Dan jenengan tutup buku, kadang-kadang niku kula nyun sewu. Kalau jenengan misalkan buat kertas, kan biasanya enten agenda. Kinten-kinten loh jenengan cobi kadang-kadang. Tulis mawon dalam satu hari ini apa yang saya lakukan. A, berangkat pengajian Tombati. 2, pulang dari Tombati. Tulis deskripsi. Tapi pancen nggih jenengan nulis kados ngaten niku terus ra kober mergawe paling tulis terus. Tapi di akhir sebelum tidur lah paling tidak yang besar-besar. Sing elek-elek mau tulis kira-kira elek-elek iki mau aku nglakoni apa ya sing elek. Kira-kira lho jenengan tulis ngaten. Makanya nyun sewu niki terakhir. Kenapa kok Kanjeng Nabi sampai ngendikan al-faraghu mafsadatun, kosong, waktu luang itu merusak, tapi di saat yang lain beliau mengatakan bahwa waktu luang itu nikmat. Maksudnya pripun? Terus kalau menurut Syekh Al-Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasbi mengatakan al-faragh yang namanya kekosongan itu kata beliau ghanimah. Ghanimah itu harta yang besar sekali. Maksudnya pun apa? Bahwa waktu itu sebenarnya ketika kosong itu benar-benar rugi kalau tidak dimanfaatkan. Karena 1 detik jenengan bisa memanfaatkan besok di hari akhirat itu akan terlihat sekali. Seperti apa yang kita dapatkan. Jadi orang coro lomba bisa kalah hanya dalam 1 detik atau 1 menit dengan orang yang lainnya. Maka mengapa kemudian Allah bersumpah dengan atas nama waktu. Dan mudah-mudahan
2023 ini kita mulai dengan kebaikan-kebaikan dan mudah-mudahan menjadi lebih baik timbangan kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh bersama para nabi, syuhada, solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kanthi waosan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya,